Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini cerita dimulai dengan memperlihatkan Laffy yang saat ini masih berada di markas Kaisar Dunia Bawah bernama Umid. Di sana, Laffy sedang memantau dari kejauhan perkembangan konflik antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia. Tentu pemantauan ini bukan tanpa alasan, melainkan atas perintah langsung dari Kurohige karena dia memiliki suatu rencana tertentu. Tak hanya Laffy saja, diperlihatkan juga ada Barges yang datang menyusul ke tempat itu. Jadi saat kekacauan di Pulau Hachinosu belum lama dimulai, Kurohige telah memerintahkan Barges untuk pergi menyusul Laffy. Dia pun meninggalkan pulau tersebut melalui jalur belakang agar tidak terlihat oleh pihak musuh yang berdatangan. Pantas saja selama pertempuran di Pulau Hachinosu berlangsung, Barges tidak terlihat di sana. Rupanya dia memang telah pergi ke markas Umid menyusul Laffy. Perintah dari Kurohige kepada Barges untuk menyusul Laffy menandakan bahwa rencana Kurohige ini merupakan sesuatu yang sangat besar, sehingga Laffy saja tidak cukup untuk melakukannya. Dibutuhkan Commander Titan yang lain juga untuk memantau dan melakukan persiapan di sana. Dengan begitu, Laffy dan Barges dipastikan tidak akan terlibat dalam pertempuran di Pulau Hachinosu. Namun kita tidak tahu kedepannya nanti akan seperti apa. Biasa saja di akhir-akhir menuju puncak pertarungan, Kurohige memerintahkan Laffy dan Barges untuk kembali ke Pulau Hachinosu. Jadi apapun memang bisa saja terjadi. Walaupun di markas Umid telah diadakan rapat yang dihadiri oleh beberapa pemimpin organisasi dunia bawah belum lama ini, tapi tampaknya Laffy dan Barges tidak menampakkan diri dalam ruangan rapat itu, sebab mereka memang tidak ada kaitannya dengan rapat tersebut. Mereka berdua tetap fokus pada pemantauan konflik di Marijui, serta mempersiapkan rencana misterius dari Kurohige. Jadi rupanya, salah satu kaisar dunia bawah bernama Umid ini adalah orang yang cukup licik. Selain mengadakan rapat dengan organisasi dunia bawah yang lain, dia juga sambil bernegosiasi dengan Laffy yang merupakan perwakilan dari Yonko Kurohige. Berhubung sekarang Laffy sudah tahu dari Barges bahwa Pulau Hachinosu sedang kacau, maka dia bilang realisasi rencana Kurohige terhadap konflik pasukan revolusi melawan pemerintah dunia mungkin akan tertunda. Walau sudah ada Barges yang membantunya di sana, tapi tetap saja masih belum cukup untuk benar-benar melaksanakan rencana besar tersebut. Mereka tetap memerlukan arahan dan koordinasi lanjut dari Kurohige, yang mana tentu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, karena Pulau Hachinosu memang sedang dalam keadaan yang kacau. Sebenarnya Laffy dan Barges ini bisa saja kembali ke Pulau Hachinosu kapan saja, namun mereka belum dapat info lanjut dari Kurohige. Entah mereka harus terus memantau konflik di Marijois atau harus kembali dulu untuk sementara waktu ke Pulau Hachinosu yang sedang kacau itu. Sementara Laffy dan Barges berbincang, Umid pun datang ke tempat mereka. Umid akan menceritakan soal rapat tadi. Rapat itu membahas tentang berbagai perkembangan dunia, tapi di tengah-tengah percakapan ada informasi penting dari jaringan dunia bawah. Pulau Karaibari sebagai markas organisasi Cross Guild diserang oleh Angkatan Laut. Bahkan ada dua admiral yang terlibat dalam pertempuran itu, yaitu Admiral Fujitora dan juga Ryokugyu. Jadi, Bagi pun memanggil seluruh kelompok yang terhubung dalam jaringan dunia bawah untuk datang membantu mereka dengan iming-iming hadiah yang besar. Menurut Umid, sebagian dari para pemimpin organisasi dunia bawah dalam rapat tadi memutuskan untuk membantu Cross Guild di sana. Bukan semata-mata karena uang, tapi juga karena keuntungan dan tujuan yang lain. Laffy pun menanggapi dengan bilang bahwa hal itu memang wajar. Pasti banyak kelompok dunia bawah yang ingin membangun hubungan baik dengan organisasi Cross Guild, karena bisa dibilang Cross Guild adalah penguasa dunia bawah saat ini. Dia juga menambahkan pada akhirnya nanti Cross Guild juga akan terus berkembang dan menjadi saingan merepotkan bagi bajak laut Kurohige. Barges pun berkata itu bukan masalah besar selagi rencana Kurohige terus berjalan dengan lancar. Jadi, tak masalah siapa saja yang akan menjadi saingan mereka, yang penting rencana Kurohige ini tetap berjalan dengan aman, karena dengan berhasilnya rencana Kurohige itu, maka mereka akan mampu melawan semua musuh. Sepertinya rencana tersebut berkaitan dengan senjata kuno Uranus yang ada di Marijois. Karena itulah mereka yakin jika rencana itu berhasil, maka mereka akan bisa menghadapi musuh manapun. Kurohige ini rupanya sudah punya rencana yang sangat matang. Tidak hanya ada satu, melainkan dua rencana sekaligus. Pertama, dia memiliki suatu rencana di dalam bangunan tengkorak Pulau Hachinosu, dan kedua, dia juga punya rencana yang akan mereka lakukan di Marijois. Kurohige benar-benar menunjukkan sifat ayahnya, yaitu Rox di Sebek, yang juga memang selalu memiliki rencana besar dalam setiap langkahnya.
Beralih ke Pulau Hachinosu, kelanjutan pertempuran di sana kembali mendapat sorotan. Kali ini kita kembali membahas soal Vasco dan beberapa aliansi Kurohige yang menyerang Bogard di sana. Seperti yang telah Admin Terakun bahas sebelumnya, Bogard sudah datang ke Pulau Hachinosu sebagai bala bantuan untuk Angkatan Laut. Dia baru muncul di sana karena beberapa waktu yang lalu Bogard sedang dalam misi penting yang lain. Dia datang ke sana bersama dengan Vice Admiral Smoker dan juga Vice Admiral Do. Aksi dari tangan kanan Garp itu pun sangat memukau dan sangat dikhawatirkan oleh pihak musuh, sehingga wajar Vasco dan kawan-kawan langsung menargetkannya untuk segera diserang. Mereka melancarkan serangan tiba-tiba secara bersamaan, tapi Bogard langsung menyadari itu dan bereaksi dengan cepat. Dia memakai teknik tebasan beruntun yang sangat kuat sehingga sebagian dari rekan-rekan Vasco langsung bertumbangan. Di sana, Vasco bilang bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat Bogard. Menurutnya, kemampuan Bogard sama sekali tidak menurun, bahkan mungkin sepertinya mengalami peningkatan. Bogard pun mengingat pertemuannya dengan Vasco di masa lalu. Pada pembahasan sebelumnya, memang sudah dijelaskan bahwa pada masa lalu, sebelum Vasco masuk ke dalam penjara Impel Down, mereka sempat berada dalam medan pertempuran yang sama. Tapi keduanya tidak bertarung satu sama lain, sebab dalam pertempuran itu ada banyak sekali orang yang terlibat dalam pertempuran. Bogard pun bilang berhubung dulu mereka tidak sempat bertarung, maka sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan pertarungan di sana. Vasco kesal dan merasa tertantang mendengar ucapan tersebut, sehingga dia langsung memakai serangan api seperti yang pernah dia lancarkan kepada Garp tempo hari. Kekuatan Vasco sejatinya adalah minuman keras atau alkohol, jadi hanya butuh api kecil saja baginya untuk dipicu menjadi serangan api besar yang berbahaya. Namun, serangan tersebut bukan masalah bagi Bogard, karena dia menguasai teknik pembelah api mirip seperti Kinemon dan juga Zoro. Jadi api dari Vasco itu bisa diatasi dengan mudah. Sementara itu, di area lain ada Smoker yang sedang menghadapi banyak bawahan dari bajak laut Kurohige. Walau mereka unggul secara jumlah, tapi para bawahan itu sebagian tidak bisa memakai haki dan sebagian lagi kurang baik dalam menggunakan haki. Jadi mereka sangat kerepotan melawan kekuatan logia asap Smoker. Dia memakai beragam teknik serangan asap untuk menumbangkan mereka semua. Tashigi pun ada di sana dan melindungi para marinir yang sedang terluka. Kemudian, Vice Admiral Do telah tiba di lokasi Prince Grass dan juga Kujaku yang sedang menghadapi Serapim Mihawk bersama para marinir lain. Do sudah diberitahu oleh Kizaru bahwa Serapim di Pulau Hachinosu telah menjadi musuh akibat ulah Katrina Devon. Do pun menjadi kesal karena sewaktu di Pulau Egghead yang lalu, pasifista model Kuma sempat menjadi musuh mereka karena diperintahkan oleh Bonnie yang sudah mendapatkan otoritas para pasifista model Kuma. Nah sekarang di Pulau Hachinosu malah giliran para Serapim yang menjadi musuh mereka karena ulah dari Katrina Devon. Do pun bilang inilah mengapa dia tidak suka jika Angkatan Laut terlalu bergantung pada kekuatan teknologi. Perkataan Do memang ada benarnya, karena kekuatan teknologi bisa berpindah kubu dengan sangat mudah bila musuh tahu cara memanfaatkan programnya. Rupanya tidak semua Angkatan Laut di sana yang suka dengan penemuan Vegapunk. Ada beberapa dari mereka yang sebenarnya tidak suka. Hanya saja karena perintah dari atasan harus membawa teknologi-teknologi itu, maka mereka pun terpaksa harus menggunakannya. Do sendiri lebih suka menggunakan teknik bela diri, karena itulah dia menguasai teknik Rokushiki dengan sangat baik. Menyoroti ruangan utama di lantai paling atas bangunan tengkorak Pulau Hachinosu, di sana Denden Mushi utama berdering. Namun karena tidak ada siapa-siapa di sana, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjawab panggilan itu. Seperti yang kita tahu, semua komandan Titan sedang sibuk bertarung. Bahkan para komandan Titan yang sudah berada di bangunan tengkorak pun masih dihalangi oleh para kru inti bajak laut Akagami. Devon yang sudah mencapai lantai tengah pun masih dihadang oleh musuh. Jadi memang lantai paling atas bangunan tengkorak itu tidak ada siapa-siapa. Panggilan ke Denden Mushi utama itu berasal dari Laffite. Sepertinya dia mau menyampaikan beberapa informasi yang penting terkait soal keadaan di Marijoy, soal pertempuran pasukan revolusi melawan pihak pemerintah dunia, dan juga soal kelanjutan rencana mereka untuk merebut senjata kuno Uranus. Beralih ke area lain di Pulau Hachinosu, ada kelanjutan pertarungan dari band Backman melawan Kuzan. Di sana, Kuzan membentuk esnya menjadi seperti burung besar dengan jumlah yang sangat banyak. Sebelumnya, Kuzan pernah memakai teknik yang mirip dengan ini, tapi hanya menciptakan satu burung es saja. Nah, sedangkan sekarang jumlahnya cukup banyak, sehingga serangannya kali ini pasti akan jauh lebih kuat lagi. Band Backman pun memfokuskan Hoshoku Haki, Bushishoku Haki, dan Kenbushoku Hakinya sekaligus untuk bersiap menghadapi serangan besar tersebut. Di
kejauhan ada Kizaru yang sedang memantau pertarungan Sans melawan Kurohige. Sementara itu, dia juga sempat melihat ke arah Ben Beckman dan Kuzan. Sang admiral itu pun bicara sendiri dengan berkata, sudah lama sekali dia tidak melihat Kuzan menggunakan jurus itu. Jadi, teknik untuk menciptakan banyak burung es besar yang Kuzan ciptakan sekarang sudah pernah dia gunakan juga dalam suatu momen pada masa lalu, dan kebetulan pada saat itu dilihat juga oleh Kizaru. Jurus ini hanya dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu saja karena memiliki dampak besar dan membutuhkan energi yang banyak. Kizaru belum mau terlibat dalam pertarungan melawan Kuzan dan Ben Beckman lagi karena dia saat ini masih ingin memantau pertarungan antara Sans melawan Kurohige. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran 4 kapten divisi armada besar bajak laut atau jerami melawan angkatan laut dan para bounty hunter masih terus berlanjut. Di sana Cavendish sedang bertarung satu lawan satu menghadapi bos dari para bounty hunter itu. Orang ini memiliki kekuatan yang besar dan juga memiliki banyak pengalaman bertarung. Cavendish telah memasuki mode setengah Hakuba yang membuat pergerakannya menjadi sangat cepat. Dalam mode itu, dia berhasil membuat bos bounty hunter itu terdesak dan mengalami beberapa luka yang cukup parah. Tapi tak lama berselang, orang itu akan mengoptimalkan penggunaan Kenbushoku Haki untuk merasakan arah dari serangan Cavendish. Dengan begitu, perlahan dia mulai bisa mengimbangi serangan-serangan cepat dari Cavendish. Cavendish pun mulai merasa kerepotan karena mode setengah Hakuba sebentar lagi akan segera berakhir. Mengapa dia hanya bisa memakainya dalam waktu yang sangat singkat? Karena beberapa waktu yang lalu, ketika menghadapi para Vice Admiral, Cavendish juga menggunakan mode tersebut. Jadi energinya saat ini memang sudah banyak terkuras. Ketika dia memakainya lagi kali ini, Cavendish tidak akan bisa untuk mempertahankan mode setengah Hakuba berlama-lama. Meski begitu, Cavendish mulai memikirkan suatu solusi yang lain. Dia ingin mencoba sesuatu yang baru dalam mode setengah Hakuba itu. Hal ini tentu cukup membuat penasaran. Kira-kira apa yang ingin dia lakukan dalam mode setengah Hakuba tersebut? Mungkin Cavendish berniat mencoba suatu serangan atau teknik baru yang lebih kuat. Karena sejauh ini yang dia pakai hanyalah tebasan-tebasan cepat saja. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Toraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.